Semakin tingginya animo netizen untuk STY. Jika sebelumnya Marcelino, sekarang ada kabar Pak Sumarji dan Rizky Ridho lobi PSSI agar STY balik ke timnas bukan isapan jempol jadi harapan kami. Wah, bikin ngakak berat. Tetap tolak ajakan timnas Indonesia, Malaysia malah tantang tim ranking 98 FIFA. Takut kalah atau takut dibully nih? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin tingginya animo netizen untuk STY. Jika sebelumnya Marcelino, sekarang ada kabar Pak Sumarji dan Rizky Ridho lobi PSSI agar STY balik ke timnas bukan isapan jempol jadi harapan kami. Kabar menarik kembali mengemuka dari lingkungan sepak bola nasional. Di tengah kegalauan sebagian besar pencinta timnas Indonesia usai perginya Shin Tae-yong, muncul desas-desus soal manuver yang dilakukan oleh dua sosok penting Kombes Pol Sumarji dan bek andalan Garuda, Rizky Ridho. Keduanya disebut-sebut tengah mencoba menjalin komunikasi dengan PSSI guna mendorong kembalinya Shin Tae-yong dalam kurung STY ke dalam struktur tim nasional meski bukan lagi sebagai pelatih kepala. Isu ini ramai dibicarakan di kalangan internal pecinta bola dan juga menjadi bahan diskusi panas di media sosial. Suara publik yang terus menggema sejak kepergian STY tampaknya tidak padam. Tagar-tagar yang menyerukan STY kembali terus bermunculan di kolom komentar unggahan resmi federasi maupun akun para pemain timnas. Hal ini memperlihatkan bahwa kerinduan publik terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan itu belum juga surut. Sinyal menarik datang ketika nama Sumarji dan Rizky Ridho mencuat dalam isu yang menyebut mereka menjadi semacam penghubung informal antara keinginan publik dengan PSSI. Sumarji yang dikenal sebagai figur penting di balik layar timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dianggap memiliki pengaruh dan akses terhadap pengambil kebijakan. Sedangkan Rizky Ridho sebagai pemain inti era STY diyakini memahami betul dampak besar yang telah diberikan pelatih itu terhadap perkembangan tim. Sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa obrolan ringan hingga serius sudah mulai dilakukan meski belum dalam kapasitas resmi. Tujuannya bukan untuk mengembalikan STY ke posisi pelatih utama timnas senior, melainkan menempatkannya dalam peran berbeda namun tetap strategis seperti direktur teknis, penasihat pelatih, atau pembina timnas kelompok usia. Spekulasi ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Apalagi jika mengingat kontribusi besar STY selama menukangi timnas Indonesia. Meski belum berhasil mempersembahkan gelar juara di turnamen besar, Shin Tae-yong dinilai sukses membangun fondasi sepak bola modern di timnas. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin, berani memberi kesempatan pada pemain muda, dan membawa perubahan signifikan dalam etos kerja tim. Kembalinya Shin Tae-yong, walau bukan sebagai pelatih utama, bisa menjadi langkah strategis bagi PSSI. Ini bisa menjadi solusi kompromi yang cerdas. STY tetap memberikan kontribusi dalam pengembangan tim, sementara struktur pelatih yang ada saat ini tidak perlu dirombak total. Namun tentu saja, keputusan ini sangat bergantung pada kesediaan semua pihak, terutama federasi dan STY sendiri. Di sisi lain, keinginan netizen terhadap kembalinya STY bukan sekadar bentuk nostalgia. Banyak dari mereka menilai bahwa di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia tampil lebih disiplin, percaya diri, dan kompetitif, bahkan saat menghadapi lawan tangguh di level Asia. Performa timnas U-Strip 20, U-Strip 23, hingga senior saat ditangani STY memperlihatkan konsistensi peningkatan yang belum tentu bisa langsung dilanjutkan oleh pengganti barunya. Di media sosial, gelombang dukungan terhadap STY juga masih terlihat masif.
Warganet menyampaikan harapan agar PSSI tidak menutup pintu bagi mantan pelatih tersebut. Bahkan banyak yang mengusulkan agar ia diberi peran jangka panjang dalam pembinaan sepak bola Indonesia dengan cakupan lebih luas daripada sekadar menangani satu tim. Sampai saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait isu seliweran ini. Namun jika kabar pendekatan Sumarji dan Rizky Ridho benar adanya, bukan tidak mungkin akan terjadi langkah lanjutan. Apalagi momentum saat ini cukup strategis untuk kembali melibatkan STY dalam proyek besar jangka panjang demi pengembangan tim nasional dari level junior hingga senior. Shin Tae-yong sendiri dalam beberapa wawancara sempat mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali jika memang dibutuhkan meskipun dalam kapasitas berbeda dari sebelumnya. Hal ini tentu membuka peluang besar jika memang PSSI dan publik menginginkan kontribusinya tetap berlanjut. Kini bola panas berada di tangan PSSI. Akankah mereka mendengar suara publik dan mempertimbangkan kembali sosok yang telah memberi warna baru dalam sejarah sepak bola Indonesia? Atau justru memilih untuk berjalan dengan arah yang sepenuhnya berbeda? Yang jelas, cerita antara Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia belum sepenuhnya usai. Drama ini masih terbuka dan publik tampaknya siap menyambut babak barunya jika itu benar-benar terjadi. Wah, bikin ngakak berat. Tetap tolak ajakan Timnas Indonesia, Malaysia malah tantang tim ranking 98 FIFA. Takut kalah atau takut dibully nih? Timnas Malaysia kembali jadi sorotan setelah menolak ajakan laga uji coba dari Timnas Indonesia, tapi malah memilih menantang Singapura dan Palestina pada FIFA Matchday bulan September nanti. Langkah ini diambil sebagai lanjutan setelah Malaysia memutuskan mundur dari turnamen yang digagas oleh Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA) beberapa waktu lalu. Padahal sempat juga ada ajakan dari Timnas Indonesia untuk menggelar uji coba tapi lagi-lagi ditolak oleh Harimau Malaya. Malaysia sendiri tengah bersiap untuk kembali tampil di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Di sisi lain, mereka juga punya target untuk memperbaiki peringkat FIFA yang kini berada di posisi 125. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, menyebut bahwa bulan September akan sangat krusial bagi skuadnya sebagai momen persiapan sebelum terjun ke kualifikasi. Oktober dan November sangat penting bagi tim karena kualifikasi dalam kurung Piala Asia. Di bulan September kami sudah punya 2 pertandingan bagus, ujar Klamovski. Singapura dipilih sebagai lawan yang realistis untuk saat ini, sementara Palestina yang kini duduk manis di peringkat 98 dunia dianggap cukup tangguh untuk menguji kekuatan Malaysia. Pertama, kami akan melawan Singapura untuk derby dalam kurung Tambak Johor. Kedua, kami akan melawan tim yang berada di 100 besar, Palestina, lanjutnya. Klamovski juga menegaskan pentingnya momen ini untuk membangkitkan kembali sepak bola Malaysia di level Asia. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu demi hasil yang lebih baik di masa depan. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk bersatu, membangun identitas tim nasional dan cara kami bermain. Kami akan membawa 2 pertandingan ke Malaysia untuk terhubung dengan para penggemar, lalu membuat rakyat Malaysia bangga, tutupnya. Gimana menurut kalian? Keputusan Malaysia menolak Indonesia tapi malah menantang Palestina dan Singapura ini masuk akal atau justru terkesan menghindar?
Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Senjata rahasia Timnas U23 Indonesia ingin dilirik Patrick Kluivert. Winger Timnas U23 Indonesia Yardan Yaffi berharap promosi ke Timnas Indonesia. Yardan jadi andalan Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025 saat melawan Brunei Darussalam. Bahkan pelatih Gerald van den Burg memberikan pujian khusus untuknya selama ajang ini. Masih berusia 21 tahun, perannya juga cukup krusial bagi Garuda Muda, terutama di babak semifinal nanti. Yardan Yaffi menjelaskan bisa menjadi bagian dari Timnas U23 Indonesia adalah pengalaman berharga. Apalagi ini jadi kesempatan perdananya mendapatkan caps bersama Timnas. Tentunya hal tersebut akan berusaha dimanfaatkan dengan baik. Bergabung dengan Timnas U23 adalah pengalaman yang luar biasa. Pemain asal Persita Tangerang ini mengakui bahwa banyak pelajaran yang diambil. Paling utama adalah kedisiplinan yang terus dijaga selama di Garuda Muda. Selain itu, sebagai penyerang dia mendapatkan banyak pelajaran baru selama di Timnas. Ini yang menjadi pengalaman baru dan penting dalam karirnya di masa depan. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan. Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis lanjutnya. Yardan menambahkan misi utamanya adalah bisa memberikan prestasi bagi Indonesia. Saat ini Garuda Muda juga dalam performa apik dan sedang berjuang mendapatkan gelar di ASEAN Cup U23 2025. Selanjutnya dia ingin bisa mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Target saya bersama Timnas tentu ingin membantu Indonesia meraih prestasi, membawa sepak bola kita lebih maju dan memberikan yang terbaik. Kedepan, saya ingin terus berkembang hingga bisa menjadi pemain terbaik, memperkuat Timnas senior. Insya Allah berkontribusi membawa Indonesia ke ajang-ajang besar seperti Piala Dunia. Tutupnya. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Siap jor-joran, Liverpool jalin kontak dengan bintang terbuang Madrid. Liverpool tampaknya belum puas belanja di bursa transfer musim panas ini. Setelah menggelontorkan nyaris 6 triliun rupiah, kini The Reds dikabarkan mulai menjalin kontak dengan Rodrigo Goes, bintang Real Madrid yang mulai tersisih dari skuad utama. Laporan dari Foot Mercato menyebut Liverpool telah menghubungi perwakilan Rodrigo untuk membicarakan kesepakatan pribadi. Jika negosiasi berjalan mulus, langkah selanjutnya adalah membuka pembicaraan resmi dengan Madrid yang disebut mematok harga antara 80.100 juta untuk pemain asal Brasil itu. Saat ini skuad Arne Slot sudah diperkuat nama-nama baru seperti Florian Wirtz dalam kurung 125 juta, Hugo Ekitike dalam kurung 95 juta, Milos Kerkez dalam kurung 47 juta, dan Jeremy Frimpong dalam kurung 40 juta. Namun pendekatan ke Rodrigo jadi sinyal bahwa Liverpool masih siap jor-joran demi memperkuat kedalaman tim juara Premier League 2024/25 ini. Jika transfer ini terwujud, total belanja Liverpool bisa menembus angka 8 triliun rupiah lebih musim panas ini. Tapi dengan performa dan ambisi tinggi, The Reds tampaknya tak ragu menginvestasikan dana besar demi memastikan dominasi mereka di Eropa. Apakah Rodrigo bisa jadi kepingan kunci bagi Liverpool di era baru Arne Slot? Atau justru ini langkah terlalu berani? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kevin De Bruyne ungkap momen stres jelang hengkang dari Manchester City. Keputusan Manchester City untuk tak memperpanjang kontrak Kevin De Bruyne ternyata menyisakan cerita emosional. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pemain Napoli, gelandang asal Belgia itu mengungkap situasi penuh ketidakpastian yang ia sebut sebagai momen penuh stres. Setelah kontraknya di Etihad habis musim panas ini, De Bruyne resmi gabung Napoli mengakhiri era emas bersama City yang menghasilkan 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Namun proses perpisahan itu tidak semulus yang dibayangkan. Sepanjang musim 2024/25, masa depannya terus jadi spekulasi. Meski tetap memberi dampak saat fit, City mulai mengandalkan wajah baru seperti Tijani Reijnders dan Nico Gonzalez. Tanpa pembicaraan kontrak baru, De Bruyne harus menghadapi musim terakhirnya sebagai pemain bebas transfer untuk pertama kalinya. Ini pengalaman baru buat saya. Biasanya saya selalu punya kontrak aktif setiap musim panas, ujarnya. Ketika musim terus berjalan tanpa kejelasan, saya mulai stres. City tampaknya mengikuti pola serupa saat melepas Ilkay Gundogan dan Mahrez mengedepankan regenerasi dan stabilitas finansial. Kini De Bruyne memulai babak baru di Napoli yang tengah membangun proyek ambisius.
Dengan status juara Serie A, akankah pengalaman dan kepemimpinannya jadi kunci sukses di Italia? Bagaimana menurut kamu, fans City atau Serie A? Apakah City seharusnya mempertahankannya atau ini keputusan tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Obrolan Vigo, Chelsea temukan Hazard baru dalam sosok Malik Fofana. Mencari pengganti Eden Hazard bukan perkara mudah bagi Chelsea. Namun kini The Blues mulai menaruh perhatian pada talenta Belgia lain, Malik Fofana, yang tengah bersinar bersama Lyon. Potensi pemain muda ini untuk direkrut ke London Barat terbuka lebar. Sejak kepergian Hazard ke Real Madrid di 2019, Chelsea mencoba berbagai nama seperti Mikhailo Mudryk dan Jadon Sancho. Sayangnya belum ada yang benar-benar mampu mengisi jejak sang bintang Belgia. Kini Fofana yang didatangkan Lyon pada Januari 2024 seharga 19,5 juta euro tampil mengesankan dengan torehan 15 gol dan 7 assist dalam 62 laga lintas kompetisi. Situasi keuangan Lyon yang pelik membuka peluang bagi Chelsea untuk merekrutnya, terlebih mereka harus melepas pemain-pemain penting seperti Ryan Cherki dan Alexandre Lacazette. Fofana yang pernah dikaitkan dengan Liverpool dinilai cocok sebagai winger andalan Chelsea musim depan, terutama karena kemampuannya menggunakan kedua kaki dengan sama baik dan kecepatannya yang mengancam. Pelatih lamanya, Pierre Sage, memuji mentalitas Fofana yang matang meski usianya masih muda. Ia mampu melakukan crossing dan membuka peluang dengan baik. Jika kamu menghargai permainan, permainan akan menghormati kamu, ujar Sage. Apakah Fofana akan menjadi Hazard baru untuk Chelsea? Kita tunggu saja bursa transfer musim panas ini. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Manchester United jadikan bintang ini syarat kesepakatan pertukaran pemain dengan klub rival. Nama Nicolas Jackson dari Chelsea tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Meski situasinya di Chelsea belum pasti, peluang Jackson hengkang ke Manchester United semakin besar. MU bahkan telah didekati untuk memulai negosiasi, menjadikan Jackson prioritas utama Ruben Amorim setelah target seperti Mbeumo dan Cunha. Chelsea juga tertarik dengan Alejandro Garnacho dari MU sehingga pembicaraan pertukaran pemain jadi opsi yang realistis. MU menyadari hal ini dan terbuka membahas kesepakatan yang melibatkan kedua pemain. Namun, MU belum ajukan tawaran resmi karena masih mempertimbangkan beberapa kandidat striker, termasuk Benjamin Sesko dan Ollie Watkins. Jackson sendiri diperkirakan bernilai sekitar 100 juta, membuat negosiasi cukup kompleks. Menariknya, Jackson tidak menutup kemungkinan pindah ke MU meski tanpa jaminan Liga Champions. Prioritasnya tetap bertahan di Chelsea, tapi United dianggap alternatif menarik jika peluang itu tak terbuka. Bagaimana menurut kamu, fans MU? Apakah transfer Nicolas Jackson dengan opsi pertukaran pemain ini langkah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face
face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Musim depan Mbappe pakai nomor 10, bisakah ia bawa Real Madrid kembali berjaya? Musim depan Kylian Mbappe resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid, angka keramat yang selama 13 tahun terakhir menjadi milik Luka Modric. Setelah Modric hengkang ke AC Milan, nomor tersebut kini jatuh ke tangan Mbappe yang sejak awal memang mengincarnya. ESPN mengabarkan bahwa Mbappe bahkan siap menunggu jika Modric memperpanjang kontraknya. Namun kepergian sang legenda membuka jalan bagi Mbappe untuk akhirnya mengenakan nomor ikonik itu. Di musim debutnya, Mbappe tampil luar biasa, mencetak 31 gol di La Liga dan menjadi top skor musim ini, bahkan melampaui rekor Cristiano Ronaldo. Ia mencetak 4 gol di partai final, termasuk saat Madrid menaklukkan Atalanta dan Pachuca. Namun tidak semua berakhir manis. Madrid hanya finish runner-up La Liga, tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal, dan dipermalukan PSG di semifinal Piala Dunia antar klub, meski saat itu Mbappe baru pulih dari infeksi dan absen di fase grup. Menurut kamu, apakah nomor 10 akan menjadi beban atau justru mendorong Mbappe membawa Real Madrid ke masa kejayaan? Tinggalkan komentarmu di bawah. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Punya peran vital, Courtois perpanjang kontrak 2 tahun di Real Madrid. Thibaut Courtois resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga Juni 2027, 2 tahun lebih lama dari kesepakatan sebelumnya yang berakhir pada musim panas 2026. Kiper asal Belgia berusia 33 tahun ini bergabung dengan Los Blancos sejak 2018 dan sejak itu mengukuhkan diri sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia. Dengan koleksi 2 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga. Meski biasanya Real Madrid memperpanjang kontrak pemain di atas 30 tahun secara berkala, mereka bergerak cepat kali ini menunjukkan betapa vitalnya peran Courtois. Baru-baru ini ia tampil gemilang di Piala Dunia antar klub 2025, melakukan penyelamatan krusial di injury time yang memastikan kemenangan 3-2 atas Borussia Dortmund. Kami beruntung memiliki Thibaut.
Dia salah satu kiper yang bisa memenangi pertandingan, puji pelatih Xabi Alonso. Musim panas ini Real Madrid juga melakukan perombakan dengan mendatangkan Alexander Arnold dan Huijsen, Alvaro Carreras, dan Mastantuono. Apakah Courtois bisa menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan El Real? Bagaimana menurut kamu? Apakah memperpanjang Courtois adalah langkah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.